Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya talimis? Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, ibu harapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Dan ibu berharap walaupun kalian belajar di rumah, kalian tetap semangat untuk mengikuti materi pembelajaran hari ini. Pada hari ini ibu akan membahas tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian dapat membaca teks tentang perkembangbiakan makhluk hidup dan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Yang kedua, kalian dapat menyanyikan lagu burung kutilang sesuai dengan pola irama yang benar. Dan yang ketiga, nanti siswa dapat menentukan nilai tempat bilangan hingga 10 ribuan. Nah, oke. Sekarang ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Coba kalian tebak, ya. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar burung. Ada berapa burung pada gambar? Oke, burung pada gambar ada 3 ekor. Oke, makhluk hidup ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah atau habis dari muka bumi. Nah, bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Nanti akan kita pelajari. Yang pertama, makhluk hidup manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian yang kedua adalah hewan. Hewan berkembang biak dengan cara bermacam-macam. Yang pertama, dengan cara bertelur, seperti ayam, itik, dan penyu. Yang kedua, dengan cara melahirkan anak, seperti singa, kerbau, dan rusa. Makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan ada yang berkembang biak secara alami dan juga ada yang berkembang biak secara buatan. Tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan bagian tubuhnya seperti biji, akar, atau tunas. Dan ada dengan cara buatan yang dibuat oleh manusia seperti dengan cara mensetek dan mencangkok. Nah, anak-anak ibu, seperti gambar yang di awal tadi, maka ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu burung kutilang. Silahkan kalian dengarkan video berikut ini. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili-lili-lili. Bagaimana setelah mendengarkan lagu burung kutilang? Ibu harapkan kalian bisa menyanyikannya dengan pola irama yang tepat. Baik, setelah kita menyanyikan lagu burung kutilang, di sini kita akan membahas tentang cara berkembang biak burung. Burung berkembang biak dengan cara bertelur.
Setelah dierami, telur-telur burung pun akan menetas. Kemudian lahirlah seekor anak burung. Induk burung memberi makan anaknya. Meskipun harus mencari makan ke sana kemari, induk burung tidak pernah lelah merawat anak-anaknya. Oke anak-anak ibu, coba kalian perhatikan gambar. Gambar hewan apakah ini? Iya betul, ini adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Jumlah harimau Sumatera yang ada di Indonesia sekarang ini tinggal 1.515 ekor saja. Kenapa demikian? Karena harimau Sumatera banyak diburu oleh para pemburu liar yang tidak bertanggung jawab. Oke anak-anak ibu, tadi kita sudah mengetahui bahwa jumlah harimau Sumatera yang ada di Indonesia tinggal 1.515 ekor saja. Sekarang ibu mau tanya, mengapa harimau Sumatera di Indonesia tinggal sedikit? Ya, betul. Karena ulah dari para pemburu yang memburu harimau Sumatera secara liar tanpa mengikuti undang-undang yang ada di Indonesia. Sekarang 515 di sini kita bisa lihat manakah ribuan, ratusan, puluhan dan satuan dari angka 1515. Nah, oke, sekarang kita lihat angka yang di depan itu menempati nilai tempat ribuan. Dan angka yang berikutnya, angka 5, menempati nilai tempat ratusan. Angka selanjutnya yaitu angka 1, menempati nilai tempat puluhan. Dan angka yang di belakang, angka 5, menempati nilai tempat satuan. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa nilainya untuk ribuan. Karena angkanya angka 1, berarti itu bernilai 1000. Dan angka 5, karena dia menempati nilai tempat ratusan, bernilai 500. Begitu juga dengan angka 1, karena menempati nilai puluhan, berarti dia bernilai 10. Dan angka yang terakhir, angka 5, menempati nilai tempat satuan yang bernilai 5. Oke, setelah kalian melihat penjelasan ibu, sekarang ibu akan bertanya. Coba kalian tentukan nilai tempat untuk bilangan yang ibu tulis berikut ini. 2605. Nah, bisakah kalian menentukan mana ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya? Ya, angka yang di depan itu disebut dengan ribuan. Angka 2 adalah ribuan. Kemudian angka 6 itu disebut dengan ratusan. Dan angka 0 itu disebut dengan puluhan. Dan selanjutnya angka 5 disebut dengan satuan. Berapakah nilainya? Ya, kita sama-sama akan menentukan. 2 ribuan itu bernilai 2000. 600-an, ya itu bernilai 600. Dan bagaimana dengan puluhannya? Nah, puluhannya ada angka 0 di sana. Kita tetap tulis puluhannya adalah 0. Dan angka yang terakhir satuan, 5 satuan itu bernilai 5. Sampai di sini semoga kalian paham. Nah, oke anak-anak ibu, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai kita pelajari. Dan untuk mengetahui pemahaman kalian, maka ibu akan memberikan 5 pertanyaan. Kalian bisa siapkan alat tulis kalian. Nah, oke, pertanyaan yang pertama, untuk apa makhluk hidup berkembang biak?
Kita lanjut, pertanyaan yang kedua. Siapakah pencipta lagu Burung Kutilang? Kemudian kita lanjutkan lagi, pertanyaan yang ketiga. Tuliskan 2 cara hewan berkembang biak. Dan kita lanjut pertanyaan yang keempat. Nama bilangan dari bilangan 2650 adalah, kemudian tinggal mengisikannya. Dan pertanyaan yang terakhir, angka 5 pada bilangan 1500 menempati nilai tempat titik-titik. Ya, dan Ibu harapkan kalian bisa menjawabnya. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.